untuk pembiayaan inklusif ini kan ada 3 macam ya. Yang satu adalah pembiayaan secara langsung dan rantai pasok, kemudian pembiayaan melalui lembaga keuangan dan layanan, serta pembiayaan melalui surat berharga. Jadi sebenarnya ini memberikan opsi tambahan bagi pertumbuhan UMKM saat ini. Namun kita juga melihat tren bagi kami di Bank Commonwealth saat ini, kami fokus ke yang pembiayaan inklusif yang nomor 1 dan nomor 2, yaitu dari yang pembiayaan langsung dan rantai pasok, dan pembiayaan melalui lembaga keuangan dan badan layanan. Dengan memanfaatkan teknologi digital sebenarnya kita bisa lebih menjangkau. Jadi kenapa kami fokus kedua itu, karena dengan adanya teknologi digital kami bisa melakukan literasi keuangan, kami bisa melakukan inklusi keuangan secara digital. Sebagai contoh, kami mempunyai literasi keuangan WISE, Womenpreneur Indonesia for Sustainability dan Empowerment, bekerja sama dengan Sri Kandi Bukalapak yang memiliki ratusan ribu pebisnis UMKM. Atau misalnya dengan menggandeng Mastercard, kami juga mempunyai program Micro Mentor yang sampai saat ini mempunyai 4.000 mentees dan berhasil menciptakan 1.200 lapangan kerja baru. Selain itu juga kerjasama dengan Techfin atau kemitraan dengan perusahaan berbasis teknologi bisa juga menjadi cara kami untuk lebih berpartisipasi, seperti misalnya kami bekerja sama dengan Moka, dengan Maju, dengan Cashless yang merupakan aplikasi kasir bagi para SMI. Nah, jadi kalau mengenai SBPI sendiri, surat berharga pembiayaan inklusif sendiri, kami lihat di sini udah cukup banyak ya alternatifnya. Ada SBN inklusif, kemudian ada efek beragen beragun aset inklusif atau EBA inklusif, kemudian covered MTN inklusif, dan lain. Sebenarnya ini bisa memberikan opsi bagi banyak bank untuk menjalin kerjasama kemitraan dengan bank lain. Jadi menurut saya sih cukup baik dengan adanya SBPI ini, sehingga bisa memberikan banyak pilihan untuk berpartisipasi dalam mengembangkan UMKM di Indonesia. Baik, Pak Ivan dan juga Bu Talisa, kita ketahui kebijakan ini dilakukan demi semakin mendongkrak lagi kinerja dari para UMKM kita. Dan berbicara terkait dengan dukungan terhadap UMKM ini, menurut Ibu Talisa, apakah persoalan terkait dengan kemudahan akses pendanaan ini menjadi satu-satunya kunci utama untuk semakin mendongkrak lagi para UMKM kita? Ya, seperti yang tadi disampaikan menurut hasil survei ya, apa sih yang menjadi kendala dari UMKM naik kelas, kemudian yang menghambat UMKM untuk terus berkembang, itu memang nomor 1 itu adalah dari sisi environment atau iklim usaha ya. Tadi misalkan terkait persaingan, bahwa dia bagaimana pasarnya, itu juga menjadi sangat penting. Kemudian yang kedua itu permodalan baru, terus yang ketiga itu adalah akses pasar ya. Nah, dan juga kemampuan manajemen, ya itu juga menjadi sangat penting, juga SDM. Itu selalu 5 masalah utama yang menjadi penghambat dari UMKM. Jadi tentunya tidak bisa hanya dari sisi pembiayaan, tapi pembiayaan itu cukup ada di ranking, selalu ada di ranking 3 besar. Jadi ya dengan supporting pembiayaan itu men-solve 5 besar permasalahan dari UMKM, tapi tidak satu-satunya. Nah, makanya tetap butuh dukungan yang lain, terutama juga akses pasar. Sebenarnya pemerintah dengan program seperti Kemenkop UKM, dengan e-warung dan sebagainya itu juga untuk mendorong pasar, karena mereka dibiayai tapi nggak ada pasarnya juga ya nggak bisa juga kan. Jadi tetap harus ada pasar, terutama dari sisi off-taker. Jadi memang salah satu problem utama kan jaminan pasar itu, bahwa oke, UMKM memproduksi barang-barang dan jasa dan kemudian ada pasarnya. Nah, keberpihakan terhadap pasar UMKM ini juga yang harus didorong. Kemudian juga persaingan usaha, menjaga agar persaingan usaha UMKM ini tetap terjaga. Karena kalau kita tahu, ya kita harus ini juga ya, misalkan dalam kondisi platform ya, di persaingan platform itu kan UMKM juga cukup kompetitif ya. Nah, bagaimana mereka terdigitalisasi, tapi bagaimana level of playing field dengan perusahaan-perusahaan besar. Karena kalau kita lihat misalkan di salah satu platform itu ada perusahaan besar juga yang memang sangat efisien, tapi ada UMKM juga gitu. Nah, dari sisi harga kan pasti UMKM kalah ya dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan besar. Nah, itu harus ada regulasi yang mengatur the same of level playing field itu gitu. Jadi supaya mereka tetap bisa bersaing secara sehat gitu. Nah, jadi beberapa platform sudah mempromosikan mereka pro dengan UMKM. Nah, tetapi tadi bagaimana persaingan usaha itu tetap perlu dijaga juga. Jadi pembiayaan tentu support, tapi kemudian dari sisi itu tadi, terutama persaingan usaha dan akses pasar ya, mereka juga sometimes butuh off-taker. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link yang ada dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa subscribe ya.